Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deswita Dwi Amelia dan rekan saya Azelia Almarse. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal kerja praktik kami yang berjudul penurunan kadar air dan ukuran partikel digital hasil pengeringan baterai air di yaitu latar belakang. Secara umum, nikel merupakan logam strategis yang banyak digunakan dalam industri baja, tahan karat, dan baterai. Indonesia memiliki cadangan biji nikel laterit yang sangat besar, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara, menjadikannya salah satu produsen utama nikel dunia. PT Antam Kolaka mengolah biji nikel laterit menjadi ferronikel melalui serangkaian proses. Salah satunya adalah pengeringan menggunakan rotary dryer. Proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar air dalam biji agar sesuai dengan spesifikasi pabrik. Pengendalian kadar air dan ukuran partikel sangat penting untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi energi, serta meminimalkan kerugian ekonomi dalam proses produksi. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana komposisi biji nikel hasil pengeringan rotary dryer di PT Antam. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan shift shaker terhadap pengukuran partikel pada sampel biji nikel. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kadar air dan ukuran partikel biji nikel dalam proses pengeringan rotary dryer. Adapun ruang lingkup kegiatan ini berfokus pada penentuan kadar air biji nikel hasil pengeringan menggunakan rotary dryer di PT Antam. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan variabel waktu pengeringan, suhu proses, dan ukuran partikel biji nikel. Metode yang digunakan mencakup pengambilan sampel secara representatif, pengeringan ulang di laboratorium, serta pengukuran kadar air menggunakan metode gravimetri untuk mengevaluasi efektivitas proses rotary dryer dalam menurunkan kadar air biji nikel. Adapun tujuan kegiatan kami yang pertama, mengetahui hubungan antara suhu pengeringan dan penurunan kadar air pada biji nikel. Yang kedua, menentukan ukuran partikel pada biji nikel menggunakan shift shaker. Dan yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air. Adapun tinjauan pustakanya, letak geografis Indonesia yang berada di zona khatulistiwa dengan iklim tropis dan subtropis membuat cadangan nikel di Indonesia melimpah. Nikel yang tersebar di Indonesia merupakan nikel laterit yang memiliki peran penting dalam industri nikel global. Nikel laterit menyumbang 40% dari total produksi nikel sebesar 1 juta ton. Sebanyak 70% dari semua sumber daya nikel benua terkandung di dalam laterit. Adapun industri pertambangannya, penambangan biji nikel Pemala yang dikelola oleh PT Antam Tbk di Kecamatan Pemala, Kabupaten Sulawesi Tenggara. Wilayah kuasa penambangan mencakup daerah seluas 7.500 ha dan dibagi 3 menjadi penambangan, yaitu tambang utara, tambang tengah, tambang selatan, serta bagian dari gugusan lainnya antara lain Pulau Maniang, Pulau Lemo, dan Pulau Padamarang. Adapun di PT Antam Tbk memiliki yang pertama di plan pemisahan udara, yang kedua pengolahan air, yang ketiga power plant. Adapun penentuan kadar air di sini prinsipnya menggunakan metode sederhana yang akan dianalisis, dipanaskan di dalam oven ada suhu tinggi tertentu hingga seluruh kandungan airnya itu menguap. Adapun penentuan ukuran partikel menggunakan shift shaker, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan padatan dengan menggunakan peralatan penyaringan. Peralatan ini memanfaatkan getaran yang melewati saringan. Adapun getaran yang dihasilkan untuk meratakan permukaan bahan yang akan disaring untuk berfungsi mengarahkan bahan yang tidak tersaring. Untuk metode kerja praktek, tempat dan waktu pelaksanaan. Praktek kerja lapangan dilakukan di PT Aneka Tambang atau PT Antam dan rentang waktu pelaksanaan 4 Agustus hingga 4 November 2025. Adapun unit produksi yang ditempati mahasiswa selama melakukan kerja praktek adalah unit proses dengan penentuan kadar air dan ukuran
Alat yang digunakan yaitu APD, rotary dryer, strip shaker, dan oven. Dan bahan yang digunakan yaitu sampel biji nikel. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan teknik pengumpulan data aktual, yaitu yang diberikan oleh perusahaan dan diambil secara langsung pada lapangan. Data yang dikumpulkan yaitu data kadar air di dalam biji nikel dan data ukuran vertikal pada biji nikel. Adapun tahapan pengumpulan data pada kadar air di dalam biji nikel. Yang pertama ada sampling, yaitu pengambilan sampel kepada lokasi tambang. Yang kedua presentasi sampel yang akan di mana di sini sampel akan dijemur. Yang ketiga pengukuran kadar air di mana sampel ini ditimbang ke dalam kondisi berbahasa. Yang keempat ada quality control, hasil uji ini menggunakan yaitu kepada laboratorium kimia. Adapun pengumpulan data yang pertama di mana sini sampel diambil di dalam air, yang kedua proses sampel mana begitu dikaji, yang kedua analisis di sini menggunakan metode ayatan, yang keempat pengolahan data di sini nilai yang setelah dianalisis itu ditampilkan di dalam menggunakan metode grafik. Yang kelima itu ada validasi yang dilakukan pengulangan. Adapun tahap perhitungan kadar air dalam biji nikel, di mana MC sama dengan W2 dikurang W1 dikurang W3 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W1 dikali 100%. Di mana MC di sini kadar air, W1 berat wadah kosong, W2 berat setelah sampel pemanasan, W3 berat sampel setelah pemanasan. Adapun menghitung penguapan air yaitu AS sama dengan WB dikurang WA dibagi T kali M, di mana AS adalah laju penguapan, T adalah waktu, dan M adalah massa. Adapun tahapan perhitungan ukuran vertikal yaitu persen tertahan sama dengan W tertahan dibagi W total dikali 100%. Selanjutnya yaitu memperkirakan rata-rata partikel dari hasil pengayakan, di mana ukuran rata-rata sama dengan sigma X1 dikali W1 dibagi sigma W1 dikali 100%. Adapun X1 yaitu ukuran mes setengah, W1 berat fraksi. Yang dari presentasi kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.